Belum selesai dibahas tafsir politik makan malam Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah terbang pula ke Solo khusus menemui Presiden Jokowi di rumahnya untuk makan siang. Dari makan malam ke makan siang, politik kita menjelang 20 Oktober jadi misteri. Seperti tak ada waktu lagi bagi Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu di Jakarta, sehingga Presiden terpilih Prabowo Subianto harus sengaja terbang ke Solo hanya untuk menemui Presiden Jokowi sambil makan siang. Kalau tak ada urusan yang maha penting dan mendesak, mustahil Presiden terpilih Prabowo terbang ke Solo pada hari libur di hari Minggu. Bisa jadi Presiden Jokowi memang tak akan lagi ke Jakarta menjelang pelantikan Prabowo Gibran tanggal 20 Oktober nanti. Presiden Jokowi mempercepat sepekan pulang ke Solo seperti yang pernah dikatakannya beberapa hari lalu bahwa usai pelantikan ia akan pulang ke Solo, tidur. Ini malah ditafsirkan para pengamat ceroboh bahwa Presiden Jokowi tak akan menghadiri pelantikan. Provokator akan tetap selalu ada. Kehadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Solo menemui Presiden Jokowi sambil makan siang setidaknya mempertegas bahwa Presiden Jokowi memang tak ada cawe-cawe dalam menyusun kabinet Prabowo Gibran, apalagi sengaja mendikte Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo lah yang bertemu atau berkonsultasi dengan Presiden Jokowi, apapun judulnya. Dengan segala pengalamannya, Presiden Jokowi memang paling layak didatangi untuk dimintai pendapat tentang apapun juga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk soal kabinet. Terlepas dari kritikan-kritikan orang tentang Presiden Jokowi saat ini, apalagi keduanya ialah keberlanjutan. Hasyim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo, mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo adalah Jokowi Jilid 2. Kalau makan malam beberapa hari lalu dianggap ingin membantah bahwa kedua presiden ini yang akan lengser dan akan dilantik ini pecah. Banyak betul yang menginginkan kedua tokoh ini berpecah. Entah kenapa, sudah dibantah berkali-kali tetap saja ada yang terus berusaha agar kedua tokoh ini mengalami bulan madu yang singkat. Mulai dari demo di DPR lalu, rumor fufu-fafa, jet pribadi, hingga masuk atau tidaknya PDIP ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Jokowi dianggap tak setuju dengan masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo. PDIP banyak maunya, kira-kira begitulah pernyataan Presiden Jokowi yang dikutip entah dari mana, kapan dan oleh siapa. PDIP pun sejak awal dianggap menginginkan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjauhi atau melepaskan dominasi Presiden Jokowi kalau ingin mengajak masuk ke dalam kabinet. Sampai-sampai Presiden terpilih Prabowo Subianto berkali-kali menyatakan bahwa ia tak mau diadu domba dengan Presiden Jokowi. Apakah makan siang Prabowo dan Jokowi kemarin di Solo masih terkait dengan itu atau ada masalah lain entahlah. Prabowo memang terlihat sekali ingin memasukkan semua partai atau semua kekuatan politik ke dalam kabinetnya. Tapi pada saat yang bersamaan, Prabowo juga ingin ada masukan dari semua pihak. Bahkan di hadapan kader Gerindra sendiri, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa kalau nanti ia melenceng, jangan segan-segan untuk meluruskan. Ini sebuah sikap kesatria dan tulus dari seorang pemimpin. Presiden Jokowi termasuk juga Gibran sudah menyatakan bahwa ia tak keberatan dengan masuknya PDIP ke dalam kabinet. Rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati sangat didukung oleh Presiden Jokowi. Namun pertemuan keduanya itu yang sampai saat ini belum terwujud. Bola ada pada Ibu Megawati, jadi bertemu atau tidaknya kedua tokoh ini. Juru bicara PDIP Ciko Hakim memastikan pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan dilaksanakan sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober nanti. Berarti paling lambat Sabtu depan. Cendekiawan Ulil Absar Abdallah mengatakan bahwa tak pernah khawatir tentang demokrasi di Indonesia. Akar demokrasi kita ini sudah sangat kuat katanya. Mustahil akan tercerabut dengan mudah dari akarnya. Jadi tak masalah semua partai masuk ke dalam kabinet. Check and balance tak hanya akan terjadi di DPR, tapi juga di tengah masyarakat yang disuarakan oleh para civil society, media, dan lain-lain. Semua akan dengan mudah bergerak
termasuk dirinya sendiri, jika ada yang berusaha mencabut demokrasi itu dari Indonesia, dan itu sudah terbukti dalam sejarah kita gagal. Agaknya Ulil Absar Abdallah dan yang lainnya termasuk Presiden terpilih Prabowo ingin masalah politik dan intrik-intrik politik seputar itu berakhir pada tanggal 20 Oktober nanti. Kita akan fokus pada masalah ekonomi untuk kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita harus naik level dari negara berkembang menuju negara maju, karena waktunya tidak ada lagi. Kalau tidak sekarang, maka tidak akan pernah terjadi selamanya lagi. Begitulah.